Halo semuanya, kembali lagi bersama Cokromet. Di video kali ini saya akan membahas pembahasan soal USM STIS tahun 2017. Nomor 1 sampai 5. Nah, bagi yang belum punya soalnya, sudah saya sediakan link downloadnya di deskripsi ya. Silakan tekan saja linknya. Kita ke soal yang pertama dulu. Ini ada soal yang pertama. Bilangan bulat terdekat yang lebih kecil dari nilai pecahan berikut adalah titik-titik. Ini kan pecahannya ya, 1 per 1 per 72 ditambah 1 per 73 tambah sampai 1 per 77. Kemudian bagaimana cara penyelesaiannya? Nah, kita lihat untuk menyelesaikan soal jenis ini, kita harus terlebih dahulu mengetahui konsep dari bilangan. Misalkan, ini kan ibaratkan bilangan bulat terdekat yang lebih kecil dari pecahan berikut. Contoh lah, X ya. Bilangan bulatnya X. Kita mencari nilai X-nya. Kita ubah dulu, misalkan ini itu X. Berarti 1 per X ya. Nah, dalam konsep bilangan, jika 1 per X adalah akan maksimum, jika dan hanya jika nilai X-nya itu minimum. Ya kan? Jadi semakin kecil nilai X, maka bilangan 1 per X akan maksimum. Tetapi sebaliknya, jika 1 per X akan minimum, jika dan hanya jika bilangan X maksimum. Ya. Jadi kalau X-nya semakin besar, maka bilangan 1 per X-nya akan semakin kecil atau minimum ya. Nah, dari konsep ini kita sudah tahu kan. Kita lihat dari 1 per 72 tambah 1 per 73 ditambah 1 per 74, mana yang paling besar nilainya? Nilai yang paling besar itu kan 1 per 72 ya. Maka kita bisa ambil penyebutnya. Penyebutnya itu 1 per 72 ditambah 1 per 72 ditambah 1 per 72 ditambah 1 per 72 tambah 1 per 72 ditambah 1 per 72 ya. 6 kali. Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Ini juga 6 ya. Sama dengan berarti 6 per 72. Kita sederhanakan lagi menjadi 1 per 12. Oke. Nah, maka bilangan bulat yang paling mendekati adalah 1 per 1 per 12. Sama dengan 12. X-nya sama dengan 12. Jadi jawabannya adalah yang B ya. Ngerti ya sampai sini? Nah, kemudian soal yang kedua. Ini ada soal. Terdapat 4 jenis barang dengan harga terendah yaitu 120.000 dan harga tertinggi 400.000. Rata-rata harga keempat barang tersebut yang mungkin adalah titik-titik. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Nah, penyelesaiannya ini kita sama seperti sebelumnya, kita harus tahu dulu nilai maksimum atau minimumnya ya. Di sini kita lihat harga terendah, misalkan barang pertama adalah A. Ya kan? Harganya itu 120.000, harga terendahnya ya. Kemudian barang kedua B. 400.000, harga tertingginya. Rata-rata harga keempat barang tersebut yang mungkin adalah, nah, kita analisis di sini. Di sini ada 4 jenis barang. Tapi yang diketahui hanya 2. Yang pertama harga terendah, harga terendah. Yang kedua harga tertinggi. Harga terendahnya 120.000. Dan harga tertingginya 400.000. Jika barang C
dan barang D harganya sama 120.000 atau 400.000, taruhlah harga tertinggi dan terendahnya ya. Dan D 120.000 atau 400.000. Maka nilai rata-ratanya berapa? Nah, kita bisa lihat di sini. Misalkan untuk X ya. Nilai rata-rata untuk X. X ini merupakan C dan D-nya terendah. Kita ambil terendah. Berarti A ditambah B ditambah C ditambah D dibagi 4. 120 ditambah 400 ditambah 120. Ini saya tidak ditulis ya ribuannya karena terlalu panjang lah ya. Dibagi 4. Itu hasilnya sama dengan 120, 360, 190 ya. Tapi ini dalam ribu. Kemudian yang Y merupakan A ditambah B ditambah C ditambah D. Tetapi C dan D-nya maksimum. Itu artinya kita mengambil yang 400.000 ya. Berarti 120 ditambah 400 ditambah 400 ditambah 400 dibagi 4. 400 tambah 1200, 1320. Berarti dibagi 4 330 ya. Dalam ribu. 330.000 berarti. Nah, dari sini kita bisa tahu ya, rata-rata harga keempat barang tersebut yang mungkin adalah jika C dan D-nya minimum, maka rata-ratanya 190.000. Jika C dan D-nya maksimum, maka rata-ratanya adalah 300.000. Jadi rata-rata saya simbolkan dengan apa ya? Z lah, Z aksen. Ini kan X, ini Y udah. Ini Z aksen. Nilai dari Z aksen itu akan terjadi di antara X aksen dan Y aksen. Berarti untuk rata-ratanya 190.000, Z aksen 330.000. Nah, jadi nilai rata-rata dari keempat barang itu yang mungkin adalah antara 190.000 dan 330.000. Nah, kita lihat di sini. Ini 350.000, berarti lebih ya, nggak mungkin. Kemudian yang B 335.000. Ini juga lebih, batasnya hanya sampai 330.000. Yang C 325.000. Ini yang paling mungkin C ya. Ya, C 325.000. Ya. Berarti jawabannya adalah yang C ya. 325.000. Karena yang D 185.000 nggak mungkin karena minimumnya adalah 190.000. Kemudian yang E 180.000 juga tidak mungkin karena minimumnya 190.000. Maka yang mungkin adalah yang C 325.000 ya. Ngerti ya sampai sini? Nah, kemudian soal yang ketiga ada jika fx sama dengan min 2, x-nya kurang dari sama dengan 1 dan x lebih besar dari negatif 1 dan gx itu 2, x-nya kurang dari 0 dan min x ditambah 1, x-nya itu lebih besar dari sama dengan 0.
Maka daerah hasil untuk f ditambah gx adalah titik-titik. Nah, untuk menyelesaikan soal jenis ini, kita harus tahu dulu batas-batasnya ya. Nah, pertama untuk fx dulu. Fx itu ada 2, negatif 2, batasnya negatif 2, berarti karena ini negatif 2, ini sudah pasti negatif 2 ya. Tidak semu, istilahnya tidak jelas gitu. Batasnya negatif 2. Dan x kurang dari sama dengan negatif 1. Berarti sampai dengan negatif 1. Itu ada 2, berarti gabungan x jika x-nya lebih besar dari negatif 1. Nah, untuk yang ini, x-nya itu kan lebih besar dari negatif 1. Bisa saja x-nya itu negatif 2, negatif 2, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Berarti, karena ini lebih besar dari tidak ada sama dengannya, maka kurungnya kurung biasa saja, tidak kurungnya seperti ini ya. Kalau ini menandakan batas. Batas itu artinya sama dengan ya. Berarti nilai ini termasuk itu. Karena yang nilai negatif satunya tidak termasuk, berarti kurungnya seperti biasa saja. Negatif 1, tahingga. Tahingganya juga tidak ada batas, berarti kurung biasa. Dan nilai gx-nya, gx. Kita lihat, nah ini jelas ya, 2 batasnya sampai jika x-nya kurang dari 0. Berarti negatif kurang dari 0 kan bisa saja negatif 1, negatif 2, negatif 3, sampai seterusnya. Negatif tahingga sampai batasnya, yaitu 2. Nah, batasnya, kasih tanda seperti ini ya. Kemudian digabungkan dengan ini. Negatif x ditambah 1 jika x lebih besar dari sama dengan 0. Nah, kalau kita masukkan x-nya 0 berarti 0. Kalau x-nya 1 berarti negatif 1 dikali 2, ya kan? Berarti negatif 2. Berarti negatif, kalau x-nya 2 berarti negatif 6. Nah, semakin kecil berarti negatif tahingga, batasnya 0. Ya. Ngerti ya sampai sini? Nah, yang ditanyakan adalah hasil dari f ditambah gx. Kalau kalian pernah belajar fungsi, f ditambah gx itu kan bisa saja fx ditambah gx kan. Nah, itu artinya fx-nya tadi berapa? Nah, ini masukkan saja negatif 2, negatif 1 batasnya digabungkan dengan negatif 1, tahingga ditambah negatif tahingga, 2 digabungkan ya, digabungkan dengan negatif tahingga, 0. Nah, gini ya. Maka kita lihat di sini. Di sini ada negatif 2, negatif 1. Jika kita gabungkan dengan negatif 1, tahingga, atau ini yang paling luas ya, negatif tahingga, 0. Kalau kita lihat dari sini, negatif 2, negatif 1 ini kan termasuk dari negatif tahingga ke 0 kan. Kemudian negatif 1, tahingga juga ini termasuk ke dalam bagian ini. Ya. Kemudian negatif tahingga, negatif 1, tahingga tidak termasuk ya. Negatif min negatif tahingga, 2 termasuk juga yang ini. Berarti kalau kita tulis maka hasilnya negatif tahingga, 0 batasnya ya, batasnya sampai gabungan dari ini kan negatif tahingga sampai ke 2.
Kemudian yang ini negatif 1, tak hingga. Ya. Kalau itu artinya negatif 1 ini sudah termasuk yang ini, maka tidak bisa. Berarti batasnya itu dari 1. Jadi ini, simbol yang ini berubah menjadi 1, tak hingga. Kenapa? Karena negatif 1-nya sudah dibatas dengan yang ini. Nah, negatif 1, 1, tak hingga ini, 1 sampai tak hingga maksudnya, itu kan artinya 2 ini termasuk kan? 2 kan? Mulai dari 1 sampai ke 2. 1 sampai ke 2 berarti hasilnya 1, tak hingga. Nah, berarti jawaban yang sesuai adalah yang mana ini? Yang E ya. Jawabannya adalah E. Jelas ya sampai sini? Kemudian selanjutnya untuk yang nomor 4. Ya. Ini soalnya. Jika fx sama dengan 2x kuadrat ditambah 3x ditambah 5, maka pernyataan yang benar adalah titik-titik. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Nah, cara penyelesaiannya, kita harus tahu dulu materi tentang titik stasioner ya. Makanya fungsi ini kita turunkan terlebih dahulu. Jika diturunkan kan f aksen x ya sama dengan 4x ditambah 3. Kemudian f aksen x-nya kita buat sama dengan 0. Berarti 4x tambah 3 sama dengan 0. Maka x sama dengan berapa? Min 3/4. Mungkin sampai sini ngerti ya? Nah, dari min 3/4 ini kita gunakan untuk menggambar grafik ya. Grafiknya oke, gimana? Nah, ini sumbu Y, ini sumbu X. X-nya negatif 3/4. Kalau X-nya negatif 3/4, kita masukkan ke sini. Negatif 3/4 dikali 2, ya gini aja dulu ya. F negatif 3/4 sama dengan 2 dikali negatif 3/4 dikuadratkan berarti 9/16 ya. 9/16 dikali 2, 9/8. 9/8 ditambah 3 dikali negatif 3/4 berarti negatif 9/4 tambah 5. Berarti kalau dijumlahkan hasilnya negatif 9/8 ditambah negatif 9/4, 9/8. Negatif 9/8. Negatif 9/8 ditambah 40/8. Berarti 31/8. Positif ya. Positif. Berarti kalau ketika X-nya negatif 3/4, taruhlah di sini. Y-nya itu 31/8. 31/8 taruhlah sini ya. Ininya negatif 3/4. Nah, kemudian kita cari yang lebih dari 3/4. Misalkan taruhlah 2. Maka 2 masukkan 2 dikali 2 kuadrat 8 tambah, masukkan ke fungsinya yang ini ya, bukan ke f aksennya, tapi fungsinya, ngerti ya? Berarti 3 dikali 2 6. 6 tambah 5. 14 tambah 5 19. Jadi jika X-nya 2, itu hasilnya adalah 19. Taruhlah di sini ya, 19. Itu X-nya 2. Bagaimana jika kita cari nilai X-nya yang kurang dari 3/4? Taruhlah X-nya negatif 2.
Kalau negatif 2 dikuadratkan 4. Dikali 2 berarti 8, dikurang 6 ditambah 5. Sama dengan 2 ditambah 5, 7. Positif juga ya. Kalau negatif 2 berarti 7. 7 itu taruhlah di sini ya. Nah, 7. Ini X-nya negatif 2. Nah, karena nilai X-nya positif ya, selalu menghasilkan angka positif, berarti sudah jelas bahwa f aksen X sama dengan naik. Ya, ngerti ya sampai sini? Nah, kemudian yang terakhir ya, yang nomor kelima. Nomor kelima itu ada ini soalnya. Nilai suatu mata pelajaran dari 25 siswa mengikuti deret aritmatika dengan nilai tertinggi 97 dan nilai rata-ratanya 68. Nilai terendah siswa adalah titik-titik. Nah, kita di sini diketahui adalah deret aritmatika. Nah, sebelumnya kita harus belajar dulu tentang deret aritmatika ya, agar tahu rumus-rumusnya. Nilai suatu mata pelajaran dari 25 siswa. Berarti S25. 25 sama dengan, kalau tahu yang sudah tahu rumusnya berarti 25 per 2. 2 dikali 2A ditambah 25 dikurang 1, 24 dikali B, 24B. Nah, gini ya. Sama dengan 25A dikali ya. Ditambah 300B. Tuh ya. Ini S25. Kan tadi S25 jika rata-ratanya 68 berarti dibagi 25 sama dengan 68. Maka S25 itu sama dengan 68 dikali 25. Berapa? 1700 ya. Nah, sampai sini paham ya? Nah, S25 ini kita ganti nilainya menjadi yang ini, ganti yang ini. Jadi 25 disinilah ya. 25A ditambah 300B sama dengan 1700. Ini persamaan yang pertama. Kemudian yang kedua ada lagi, ada ya. Ini kan nilai tertinggi 97. Jadi satu siswa ini sudah diketahui nilainya 97. Berarti tinggal 24 siswa yang tidak diketahui nilainya kan. Berarti itu artinya S24 ditambah 97 dibagi 25 sama dengan 68. Sama kan artinya. Nah, berapa S24? Nah, S24 kita cari menggunakan yang ini. Sama rumusnya ya. Sn itu, ini saya kasih rumusnya, Sn sama dengan N per 2, 2A ditambah N dikurang 1B. Ya. Masukkan 24-nya sebagai N. Nah, kalau sudah dihitung, maka akan menghasilkan 24 itu S24. 24A ditambah 276B. Ditambah 97 sama dengan 1700. Nah, 24A tambah 276B, 97-nya pindah ruas. Jadi negatif kan ya. Sama dengan 1603. Nah, ini persamaan yang kedua. Kita tulis nih ya. 24A ditambah 276B sama dengan 1603. Nah, karena yang dicari adalah nilai terendah,
nilai terendah berarti A ya. Kita cari nilai A-nya. Cara mencari nilai A-nya kita menggunakan eliminasi. Jadi dikali 300, ini dikali 276. Ya. Maka hasilnya adalah 7200A ditambah 82.800B sama dengan 480.900. Kemudian yang bawahnya 6.900A ditambah 82.800B sama dengan 1.603 dikali 276. 469.200. Ya. Nah, kita bisa kurangin ya. Yang B-nya kita coret, ini juga coret. Berarti 300A sama dengan 11.700. Berarti A sama dengan 11.700 dibagi 300. Hasilnya itu 39. Ya, jadi jawabannya adalah yang C ya. Ngerti ya sampai sini? Jelas? Nah, untuk pembahasan soal USM STIS nomor 1 sampai dengan 5 cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.